Saudaraku, hari ini saya mau berbicara tentang kasih. Mengasihi orang yang mengasihi kita juga, itu sangatlah mudah. Tetapi bagaimana kita bisa mengasihi orang yang sangat membenci kita, itu suatu perjuangan. Perlu peremukan hati untuk kita bisa melakukannya. Ada banyak orang mengatakan, aku mengasihimu. Dan ketika orang tersebut mulai menyakiti hatinya, maka dia melupakan kata-kata itu dan dia mengatakan bahwa mengasihi juga harus ada timbal baliknya. Artinya bahwa seperti itu, bahwa dia akan melakukan praktek kasih jika orang tersebut juga mengasihinya. Bagaimana jika orang tersebut menyakiti hatinya? Berarti dia tidak akan menunjukkan kasih itu lagi. Baru-baru ini saya didatangi seorang gadis muda dan dia banyak bercerita tentang kehidupannya. Dia mengalami banyak sekali kepahitan dari orang-orang yang mengatakan hal-hal buruk kepadanya. Sampai akhirnya kepercayaan dirinya menjadi runtuh. Dia menjadi tidak percaya diri berbicara kepada orang lain ataupun bergaul dengan orang-orang seusianya. Hari-harinya terasa gelap. Dia sangat sulit untuk tersenyum. Lalu kemudian dia datang kepada saya dan menceritakan segala kehidupannya. Dan saya katakan bahwa mengasihilah, mengampuni. Apa yang diucapkan oleh orang tersebut, kamu harus ubah itu menjadi suatu motivasi hidup. Sehingga kamu dapat melakukan praktek kasih itu kepada orang itu. Setiap kata-kata yang diucapkannya, jadikan itu menjadi suatu pendorong agar kamu dapat maju. Dan bersyukur, akhirnya dia bisa keluar dari kepahitan hidupnya dan mengalirkan kasih kepada orang tersebut. Saudaraku, mengasihi itu memang kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit atau kadang-kadang butuh pengorbanan untuk kita mempraktekkannya. Tetapi yakinlah, kita pasti mampu melakukannya. Mengapa? Karena kita memiliki Allah Sang Kasih yang akan memampukan kita untuk melakukan praktek kasih itu. Kadang-kala memang kita perlu berjuang untuk melakukannya. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan Sang Kasih itu, maka kita akan mampu melakukannya. Bagikan kasih kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Baik dia orang miskin, baik dia orang yang menurut kita kurang terpandang, tidak berpendidikan, atau bahkan dia adalah seorang asisten rumah tangga di dalam rumah kita. Bagaimana kita harus menunjukkan kasih itu tanpa pandang bulu, tanpa memandang dia berasal dari mana, siapa dia, bagaimana latar pendidikannya, latar belakang ekonominya, latar belakang keluarganya. Dan ketika kita sudah mengasihi orang tersebut, dan orang tersebut melakukan suatu kesalahan, hendaknya kita juga harus mampu untuk memberikan pengampunan kepadanya. Jangan lagi kita mengungkit-ungkit kesalahan orang tersebut, karena hal itu bisa akan melukai hatinya dan menimbulkan dendam di hatinya. Kalau memang orang tersebut sangat sulit untuk kita ampuni, maka mintalah pertolongan Allah, Sang Kasih itu, Sang Pengampun itu, untuk mendamaikan hati kita, sehingga kita dapat mengampuni orang tersebut dan dapat kembali mengalirkan kasih kepadanya. Sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain hari ini? Apakah kita lebih banyak menaburkan kebencian kepada orang lain? Taburkanlah kasih, karena ada banyak orang-orang di luar sana yang menanti kasih dari kita. Terlebih lagi, jika kita menaburkan kasih Kristus,
maka kasih itu akan menjadi suatu jembatan penghubung segala sesuatu yang mungkin mengalami keretakan. Jika kita mengalami suatu keretakan hubungan, entah itu dengan suami, bagi yang sudah berkeluarga, entah dengan istri, dengan anak, atau dengan siapa saja, dengan rekan-rekan, dengan keluarga yang lain, tunjukkanlah kasih. Karena kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Mari kita lakukan praktek kasih itu dengan kekuatan Sang Kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.